sebenarnya Marawah itu ada 3 warna. Wah, ternyata sampai kayak itu ada gini nih. simbol. Orang Minang yang nggak paham sejarah nggak paham kita nih. Ayo, oke. Ya kan? Oke. Marawah ada Tidak 3 sama, warna. Kan? 3 warna tapi cara penaruhnya beda-beda ya kan? Nah, caranya beda-beda. Oke, Dan sip. apa itu warna kuning itu mewakili daerah mana? Iya, dia ada hitam, ada kuning, ada merah. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat untuk memberikan hal-hal yang inspirasi atau motivasi ataupun cerita-cerita edukasi bersama narasumber kita yang luar biasa. Tapi karena memang mumpung masih lebaran, kita ucapkan minal aidin wal faizin, semoga kita mendapatkan peringkat takwa dan termasuk golongan kelompok yang menang nih. Kita sapa dulu sahabat kita, narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dahulu ini Kang Adin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Zul? Alhamdulillah, Kang Adin sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dahulu ini Kang Adin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Zul? Alhamdulillah, Kang Adin sehat. Ya. Kayaknya makin luar biasa Kang Adin hari ini. Insya Allah, Insya Allah ya. Pak Zul juga luar biasa. Insya Allah. Kita bisa nostalgia lagi. Nostalgia lagi nih ceritanya, sahabat. Tadi betul. Karena momentum Rayo Lebaran. Ya, saya ini sekarang sedang mudik sebenarnya. Mudik. Pulang kampung ke kampungnya Pak Zul. Bukit Tinggi ya. Ya Bukit Tinggi. Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Betul. Sumando orang Minang. Orang Minang nih, sahabat. Beliau ini adalah pimpinan di sebuah lembaga amil zakat. Iya, gitu ya. Kita sensor lah. Tapi kita akan bicara tentang rintang-rintangan perjalanan kemanusiaan kami yang dulu pernah bersama. Ada cerita lucu yang akan kami bahas di sini. Tapi kita sama-sama dulu perjalanannya, Kang Adin. Kang Adin, saya lagi membuka lagi memori-memori lama. Memori lama kita ya. Karena dulu kita satu kantor ya. Satu kapal kemanusiaan kita. Aduh, kita benar-benar kapal awal yang memang merintis kapal itu dari awal di saat itu dulu ya. Kita ketok pintu ke pintu begitu ya. Betul. Ya nostalgia itu banyak di Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ada pernah kita dulu ada istilahnya Blacksta. Tahu nggak Pak Zul? Apa? Istilah kita dulu waktu masih sama-sama di satu kapal dulu ya. Satu kapal dulu. Blacksta itu belakang stasiun. Oh, iya. Jalan Arusuli ya. Iya. Arusuli. Sekarang sudah berubah ya. Sekarang udah keren sekarang stasiunnya. Iya. Dulu Blacksta. Dulu stasiun kereta api. Sekarang tuh stasiun lambung. Iya. Kang Adin anak berapa sih, Kang? Saya bungsu ya. Uncu. Anak ke-10. Anak ke-10 dari 10 bersaudara. Dari 10 bersaudara. Alhamdulillah semuanya masih ada semua. Masih lengkap semua. Alhamdulillah. Moto hidup apa sih, Kang? Moto hidup ya totalitas dan tetap istiqomah. Tetap totalitas dan istiqomah. Sahabat, beliau ini unik nih, orang Minang tapi banyak paham tentang orang Sunda. Tapi orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat tapi paham tentang Minang dan tertarik dengan Minang. Konon ceritanya juga ingin dapat istri orang Minang dulu ya. Betul. Karena prinsipnya saya kalau nikah harus ada istilah menghitbah. Hitbah itu kan meminang. Jadi kalau ingin meminang ya yang pas dengan orang Minang. Iya. Kan kalau sama orang Sunda Mensunda ya. Kalau sama orang Batak ya Membatak. Kalau meminang meminang. Hitbah meminang. Dan sama-sama Barat. Saya dari Jawa Barat. Istri dari Sumatera Barat. Dan banyak hal juga sebenarnya kesamaan ya. Dari kosakata ada banyak yang sama. Apa, Kang? Contohnya kalau pasir, bahasa Minangnya apa, Pak Zul? Kasia.
Kalau di Sunda kesik. Kesik. Ya. Oh, iya. Nyamuk kalau di Minang Rangi. rangi, di Sunda rengit. Oh iya benar-benar. Ada lagi? Ada lagi. Apa? Pahit. Tadi kan kita minum kopi. Ya. Kalau bahasa Indonesianya pahit, kalau di Minang Pai. pahit. Oh, Bahasa Sundanya. iya. Pahit. Pahit bahasa Oh, Sundanya. gitu. Pai kan Iya dekat-dekat sih. Kalau istri istri di Sunda. di Minang tuh kan bini. Bini. Oh, agak beda jauh. Sunda apa? Di Sunda caroge. Caroge. Halusnya. Oh iya ya. Oh. Tapi masjid kalau di Minang Mas Haji. Mas Haji, di Sunda masigit. Oh masih gitu. Masih agak sama. Agak mirip-mirip dekat ya betul. Oke. Belum lagi kalau misalnya orang Minang ya menyebutkan komunitasnya kan orang awak. Iya, orang awak. Minang. Urang ini sama dengan bahasa Sunda. Urang, oke. Bahasa Sunda juga urang. Orang juga. Urang Sunda. Oh, orang Sunda. Urang itu kan orang. Jadi kalau di Sunda dibilang orang Sunda. Orang Sunda. Itu bukan bahasa Minang ya? Bukan, bahasa Sunda memang urang. Oh. Makanya orang Sunda suka bilang USA. USA. Urang Sunda asli katanya. USA. Bukan Amerika Serikat. Iya. Oke. Dan ada kesamaan lagi kalau di Nagari Lamo di Minangkabau apa? Nagari Lamo. Yang sejarah Nagari Lamo yang ada di tanah datar. Seswa. Yang ada di tanah datar di kaki gunung. Yang desa terindah itu apa? Oh gitu. Oh, itu. Pariangan. Pariangan, Nah, betul. Di Sunda, di Jawa Barat, di Tatar Pasundan dikenal ada Parahyangan atau Priangan, kan mirip. Oh gitu ya. Itu adalah kawasan Jawa Barat pegunungan. Oh gitu. Parahyangan. Oh, ada kayaknya kaitannya. Pariangan di Nagari Tuo, tanah datar ya. Kira-kira siapa yang ngambil duluan ya? Ya mungkin sejarah. Kalau kembali ke ilmu sejarah tentu mungkin ya secara ini sejarah kalau di Jawa Barat bisa dibilang lebih tua katanya. Oh gitu. Karena sebelum yang lain-lain Jawa Barat sudah ada kerajaan. Kan kalau di Nusantara itu ada apa namanya yang di Kalimantan, ya Kutai, ya. Kan itu suatu kerajaan yang tertua di. Oh. Gitu. Tapi di Jawa yang lebih tua itu ada di Jawa Barat. Kalau Kalijeruk itu mana tuh Kang? Jawa Barat tuh Jawa Tengah tuh? Kalijeruk. Kalau yang di Jakarta bukan ya? Jakarta ya. Kalau di Padang kan ada namanya Kalijeruk itu 5 mani ya. Kalau 5 mani. Iya kan. Kalau Kalijeruk mungkin bahasa Jawa kali itu sungai. Sungai Jeruk. Oh, iya. Tapi ada kemiripan lagi nih kebiasaan orang Sumatera Barat itu nama-nama daerah itu selalu diawali dengan Padang ya kan. Contoh? Ciri khasnya tuh ya. Oke. Ada kekhasan orang Sumatera Barat itu nyebut daerah-daerah atau nagari-nagari atau tempat-tempat tuh pakai Padang. Ya pusatnya Padang, kota Padang sekarang. Oh tapi iya. yang lainnya pasti Padang. Padang gitu ya. Kalau kita pergi orang Solo pergi ke Jakarta sebut juga orang Padang. Orang Padang. Oke. Ya, tapi ini di Tatar Minangkabau itu daerah-daerah tuh kalau saya perhatikan banyak namanya pasti daerah itu Padang. Padang Luang, Padang Panjang, Padang Lawe, Padang Mangate, Sibusua. Padang Sibusua. Padang Sibusua saya kenal sama siapa salah seorang guru kita dulu. Iya, Padang Cibusu. Padang Pariaman. Dan Padang-Padang yang lain banyak. Iya kan? Ada lagi. Kalau di Jawa Barat, ciri khasnya Ci. Kalau daerah-daerah tuh. Cimahi, Cimanggis, Cianjur, ya, Cirebon, Ciamis, ya. Pokoknya Cici. Jadi kan kalau di Sumatera Barat Padang. Oh gitu. Kalau di Jawa Barat Cici. Oh iya. Jadi ada kekhasan juga. Kekhasan ya. Kemiripan. Padang, misalnya Padang Luar, Padang Mangate, Padang Lawe. Pusatnya Padangnya aja. Oh iya betul. Cianjur, ya, Cirebon, Ciamis, Cibaduyut. Akhirnya ibu kotanya Bandung. Bandung itu bendung. Oh. Bendungan. Oh iya. Cici itu air. Ternyata mengalir airnya memusat di suatu bendungan. ada
ada kemiripan. Iya. Kalau seandainya Padang itu adalah Dicocok lagi sebenarnya ini. cocologi itu, kalau seandainya Padang itu lebih dengan ke daratan, kalau Ci itu kan ke air. Ke air sungai. Ya. Banda kalau orang sini ya. Banda akhirnya Bandung kan. Bandung. Kalau Bendung. ini Lebu dengan rumputan kan. Padang rumput, Padang hilalang kan. Yang lebih luas Padang. Jadi kalimatnya Padang. Padang. Di ibu kota Padang nih, Sumatera Barat. Iya jadi ibu kota kan. Kalau di Bandung jadi Bandung. Kalau di Jawa Barat di Bandung. Ini namanya sahabat ilmu cocokologi ya. Biar seru-seruan. Tapi sahabat beliau ini unik. Jadi kalau berbahasa Minang kita ini nyaris tak terlihat Minangnya. Iya enggak Kang? Ya lah, pasti lah, inilah kelihatan lah kalau orang Minang. Ada ya. Kalau saya mungkin ketahuan bukan orang Minang. Oh. Tetap walaupun Tapi banyak kosakata Minang dapat kan? kosakata Minang dapet. Banyak. Tapi kadang-kadang agak gini lah ya. Lekukannya tuh belum pas ya. Belum pasti ya. Tapi yang menariknya lagi adalah beliau nih sangat tertarik dengan sejarah dan beliau sepengetahuan kita memang Kang Adin tertarik sejarah dulu ya. Ahli sejarah nih. Jadi kalau soal cerita sejarah dan termasuk masalah Minang ya Kang. Ya sedikit tahu ya bumi alam alam Minangkabau ya. Oke. Kita mau cerita nih. Ketika orang Sunda bicara tentang Minang, sejauh apa pengetahuan beliau tentang Minang? Kang Adi bisa cerita tentang Minang. Oke. Minang itu pengetahuan apa sih? Minang kalau secara sejarah yang saya baca tentunya ketika saya datang ke Sumatera Barat ya ke kota Bukit Tinggi, tentu ketika saya ingin beradaptasi dengan masyarakat sini, bisa kenal sama sini, saya berpikir harus tahu ininya, sejarahnya, budayanya. Nah, saya baca-baca, ternyata orang Minang itu asalnya dari gunung. Ada kesamaan dengan orang-orang Sunda juga, memang orang-orang gunung. Orang Minang itu kan, Minangkabau itu kalau dalam sejarah Tambo ya katanya, ya itu dari awalnya dari Marapi, dari puncak Marapi. Ya, dari puncak Marapi, ya. Terus ketika awalnya tuh ini terdampar, ya dari lautan terdampar, akhirnya singgah di puncaknya Merapi. Ketika laut itu banjir itu surut, maka terlihatlah Luhak nan Tigo. Apa aja itu Luhak Tigo? Oke, apa coba? Luhak nan Tigo itu tanah datar. Yang kita kenal kota-kotanya yaitu kota Padang Panjang itu tanah datar. Terus kota yang di tanah datar Batu Sangkar tentunya ya, ibu kota kabupaten tanah datar. Itu Luhak Nantuonya. Makanya tadi kita sebutkan ada Pariangan itu, Nagari Pariangan. Luhak Tuo ada itu. Luhak Nanduonya ya Agam. Kotanya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kota orang Agam. Ya, Bukit Tinggi itu. Ini Merapi nih. Merapi ada puncaknya, di sebelahnya ada tanah datar, Luhak Batu Sangkar ya, sampai ke Batipu, sampai ke Padang Panjang itu masih tanah datar. Sebelah sininya, seberangnya ada Luhak Agam. Luhak 50. Luhak 50 kota, Luhak nan Bungsu. Ya. Makanya Marawah itu ada 3 warna. Wah, ternyata kayak gini nih. Simbol. Orang Minang yang nggak paham sejarah nggak paham kita nih. Oke. Ya kan? Marawah ada 3 warna. 3 warna tapi cara penaruhnya beda-beda ya kan? Ya, caranya beda-beda. Dan sip. apa itu warna kuning itu mewakili daerah mana? Iya, dia ada hitam, ada kuning, ada merah. Ya. Orang bilang mungkin yang nggak tahu, bendera Jerman. Atau Belgia ya. Hitam, merah, kuning. Ternyata kalau kita tahu falsafahnya, filosofinya itu ada maksudnya. Marawah itu panji kebesaran Minangkabau kan, Marawah itu. Marwah. Iya. Orang Minang nyebutnya Marawah ya. Marawah di ale gadang. Mangga baganti joka ini. Ada lagu itu kan? Ada lagu. Oke. Merah atau kuning dulu harusnya ya. Ya. Kuning itu mewakili daerah Luhak Nantuo. Ini harus dijelaskan dulu nih Kang. Ini kan ada tiang merawanya. Yang mana yang taruh kuning, yang mana nih? Di dekat tiang yang mana yang kuning? Dekat tiang misalnya. Ini kan tiang merawa nih. Kuning, hitam, merah. Itu di mana? Kalau merah di luar itu berarti
menandakan kita ada di wilayah Agam. Jadi kalau di luar itu lihat luarnya, kalau hitam ada di 50 kota kita. Jadi kalau misalnya kita nih kayak di Ampe-Angke kan, itu kan Agam. Ada masang marawah, ternyata luarnya warna kuning, itu nggak pas sebenarnya. Nggak tahu. Itu berarti menandakan kita tersesat di tanah datar. Harusnya merah gitu. Harusnya merah karena darah orang Agam itu merah. Ya. Dan lambangnya, lambang Agam, Lambang harimau. Harimau. Ada kesamaan juga dengan orang lambangnya Jawa Barat, Siliwangi. Oh iya. Harimau, maung. Ya. Dan memang Agam ini tanahnya para pejuang. Kalau kita misalnya lihat para pahlawan, para pejuang, ulama, buya, ya. Tuanku kan kebanyakan di Agam. Iya. Ya kan. Makanya merah tuh cocok ya. Darah petarung ya. Darah petarung. Fight. Baik. Ada Tuanku Nan Renceh. Iya, Tuanku Nan Renceh kan. Tuanku Imam Bonjol. Ya kan. Itu kan Palupuh ya Agam. Tuanku Nan Renceh kan Kamang ya. Kamang Mudia itu. Kamang Mudia, Agam, wilayah Agam. Nah, dan disebutkan kan kalau Siti Mangopoh juga Tiku ya, Tiku. Agam. Ya, Agam itu. Agam. Para pejuang banyak memang yang ini orang Agam banyak ya. Termasuk yang agak ke sini kekiniannya juga ya, salah satunya yang menjadi idolanya Pak Zul mungkin ya, Buya Hamka kan orang Agam. Terus ya Agam ya warnanya merah, terus lambangnya harimau, dan ada sebutan katanya ya, saya mungkin nanti agak lupa lagi. Jadi cirinya Agam itu tanahnya itu hangat ya, airnya itu karuah, ikannya liar gitu. Wajar kalau orang Agam cenderung lebih gigih. Jangan main-main dengan orang Agam. Aduh. Katanya. Kadang di Bukit Tinggi pun yang mimpin Agam. Aduh, ini kemana perginya? Dan banyak pejabat itu banyak dari Agam loh kan. Kita tidak sebutkan wilayah lah kan nanti. Iya. Ya, banyak pejabat dari Agam. Iya. Balik kan semangat taruhnya tuh. Petarung. Kalau mau politik berkompetisi ya. Kalau menang bertarung politik di Agam, kayaknya dia bisa sukses di Sumatera Barat. Enggak juga. Tapi orang Agam ini, kita kan bukan orang Agam, kita kan Sumando Agam ya, sama kayaknya ya. Ya, Sumando Agam. Tapi memang kita sama-sama dari Agam Tuo. Agam Tuo itu ya salah satunya ya Agam yang mengelilingi Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi. Agam Tuo. Karena kalau ke Lubuk yang ke bawah ibu kotanya Agam jadi lupa. Lubuk Basuang itu kan ya Agam yang ada di bawah lagi. Tapi makanya ada ini katanya akan ada pemekaran. Ya Agam Tua itu. Nanti Agam Tuanya salah satunya daerah Kamang, tempatnya Pak Zul. Ampe-Angke. Saya gitu. Terus Sungai Puan mungkin ya. Sampai ke Palupuh mungkin masih Agam Tua nanti. Nih Agam Tua nih luar biasanya. Makanya sejarahnya dulu ketika ada, kenapa disebut Ampe-Angke? Jadi itu 4 orang yang mewakili untuk membuka wilayah. Ya. Itu disebut ada Rajo Agam, salah satunya pemimpin yang dari 4 yang diangkat itu. Rajo Agam, ada Rajo Basa, ada Rajo lupa lagi, tapi ada 4. Tapi dari keempat yang itu adalah ketuanya itu Rajo Agam. Makanya akhirnya ketika menemukan daerah hunian baru gitu ya, dan datangnya itu ya ternyata di yang dikenal sekarang kita itu daerah Biaro ya. Balai Gurah salah satunya. Nah, di situ kan ditemukan ada yang namanya Sicamin Kapanehan ya. Jadi dari atas, dari Gunung Marapi itu dilihat, ternyata ada yang berkilo-kilo. Iya. Katanya itu seperti cermin yang berkilo dari atas. Maka di datangnya ini pasti ada sumber air. Makalah ditemukanlah ya oleh 4 angka itu daerah itu untuk dibuka menjadi wilayah baru. Dibagi-bagi, ada daerah Lambah, itu salah satunya wilayahnya Rajo Agam itu. Panampuang dulu sebutnya Gantiang. Ya, itu Rajo apa gitu ya. Rajo Basa di daerah mana gitu. Ya.
terus biaro, ya saya agak lupa harus buka lagi. Tapi karena detailnya kayak gitu. Tapi ada yang tinggal nih, kayak Marawa tadi itu kan merah bagian itu agam. Nah, yang hitam itu 50 kota. 50 kota. Nah, jadi bagian luarnya hitam, merah, kuning. Kalau bagian luarnya hitam, berarti ada di wilayah 50 kota. 50 kota kita. Atau kota yang kita kenalnya adalah kota Payakumbuh. Ayahnya jenih, ikannya jina. Itu. Kalau ingin cari ayah jenih ikannya jina, datang ke Payakumbuh. Lambangnya adalah kambiang. Kambiang. Kalau tanah datar kan lambangnya kuciang. Oke. Ya, menandakan memang kucing itu binatang yang apa namanya bersahabat tapi walaupun punya power tapi bersahabat. Tapi punya wibawa ya. Karena kan daerah raja-raja itu. Ada konon ceritanya yang binatang yang kuat itu kucing ya. Harimau aja ditampar takut tuh. Itu ada videonya tuh. Oh gitu. Singa ditampar takut. Jadi ada video. Oh, kita juga ini juga ya, benar. Iya. Kadang dia kalem, tenang. Tapi ternyata kucing itu kayak kukunya tuh kecil tapi bisa gitu kan. Iya. Dan dia katanya memang punya daya tahannya luar biasa. Kelenturan tubuhnya, dan sehingga kalau dia bisa bersahabat kan, walaupun dia binatang sebangsa harimau, tapi dia menjadi kesayangan manusia kan? Dekat dengan manusia. Walaupun bergigi taring tajam, tapi dia tidak mudah menggigit. Tapi jangan coba-coba. Itu lambangnya Nagarituo ya. Kalau sekarang yang Marawa satu lagi, jadi ada merah di luarnya, yang hitam tuh 50 ya. 50 kota. Ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kuning, merah, hitam misalnya. Ya. Kalau menurut ya, karena kuning itu kan Luhak Lentuo. Terus merah Luhak Nan Tangah. Dan hitam Luhak Nan Bungsu. Ya, dikenal seperti itu. Dan asal keselarasan Minangkabau itu dua lareh kan. Bodi Caniago sama Koto Piliang. Nah, akhirnya bertambah isinya beranak pinak ya, makin banyak. Ya kalau kami sih, kalau orang rumah dari suku Guci ya. Tapi yang menarik kayak gini, Kang Adin sebagai seorang Sunda itu melihat seperti apa karakter orang-orang Minang dengan pola-pola yang tadi dipelajari? Sebenarnya banyak bisa belajar dari orang Minang tuh ya, dari banyak tokohnya, karena memang banyak founding father ya dari orang Minang. Ya ibaratnya kalau dari 10 orang founding father itu bisa dibilang 7-nya orang Minangkabau ternyata. Luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang perantau tentunya pastinya. Ya karena mereka ketika kita memahami ya, apalagi sekarang misalnya sudah ada di Sumatera Barat, ya, oh ternyata kenapa mereka menjadi orang-orang yang perantau, bertarung segala macamnya, karena lelaki di Minangkabau itu diberikan tantangan yang luar biasa berat, ya. Karena kan seorang laki-laki itu dia menjadi tanggung jawab. Ya, diberikan bertanggung jawab moral lebih tinggi. Tapi sebenarnya itu membuat dia semakin menjadi Itu pelecut bagi dia untuk menjadi seorang petarung. Ada istilah kemenakan di Bimbiang, anak di pangku. Artinya itu seorang bapak atau seorang laki-laki di Minang. Dia punya tanggung jawab dengan para kemenakannya, terutama anak-anak dari saudara perempuannya, ya kan. Mereka dan juga tentu semua kemenakannya, ya mereka harus membimbingnya. Tapi juga di sisi lain karena dia sudah berumah tangga, ya dan punya anak, ya dia punya tanggung jawab dengan anaknya. Anaknya harus dipangku, harus dibesarkan. Maka ada filosofi, ya nasihat untuk lelaki Minang, ada pada masanya gitu. Ya masa kuda pacu, ya kan Pak Zul.
itu masa-masa Kucing tua. masa kucing tua. Sebelum masa kucing tua itu ada masa namanya Jawi Pembaca. Jawi Nah itulah Pembaca, iya. masa laki-laki Minang mulai punya beban tanggung jawab yang luar biasa karena dia dari kaumnya menikah ke kaum istrinya sebelah, iya. Dia punya tanggung jawab dengan anaknya nanti. Tapi dia tidak bisa meninggalkan dari asal kaumnya, keponakannya. Punya keponakan di situ. Iya. Jadi diberi apa ya? Luar biasa tanggung jawab moral yang ya. banyak, tapi justru itu membentuk jadi tangguh ya. Tangguh. Iya, laki-laki Minang menjadi laki-laki petarung, tangguh gitu. Walaupun di ujungnya ada saluang. Ada saluang itu tuh kan masa kucing tua nanti. Masa kucing tua. Lulu itu masa beribu-ibu kan. Kucing tua tuh kan sudah ke belakang-belakang. Karena ada ini faktor umur, batunya sudah berdangkung-dangkung. Ya, menantu di depan ini gini, aduh, ini makanya ini harus direformasi sepertinya nih. Tapi itulah nasihatnya ketika kucing itu sebenarnya bekal-bekal dia ketika dia mengalami masa-masa perubahan dua sebelumnya. Jadi maka harus diingatkan kepada ini nasihat buat laki-laki. Ketika di masa kuda pacu jangan terlalu angku dan lupa diri gitu kan. Ya, mungkin ini kita jelaskan juga kepada pendengar kita yang di luar Minang nih. Orang Minang yang tahu pasti paham. Yang paham pasti tahu. Yang tidak tahu juga tahu. Nggak tahu gitu kan. Masa kuda pacu itu memang masa diistilahkan di saat dia kuat, kemudian tenaga ada, kekayaan, ketampanan, kebugaran, dan masa-masa dilulukan oleh orang. Terutama ya tentunya calon-calon nantinya pasangan dilulukan. Makanya seperti ibarat kuda pacu kan itu sebenarnya lari kencang, bulu licin nih. Iya. Orang melihat aja, waduh, tergiur, menggoda. Betul. Jangan lupa diri pada saat kuda pacu itu. Tapi yang terpenting lagi supaya kita nanti di masa kucing tuanya tetap dihargai oleh anak dan juga kemenakan, maka di masa tadi yang kedua masa Jawi Pembaca itu jadi itu harus memberikan teladan. Masa-masa tanggung jawab itu memang masa produktif. Sudah punya tanggung jawab, punya pasangan, punya anak, dan di situ mulai kita harus menunjukkan menjadi teladan panutan buat anak dan kemenakan. Jadi geraknya itu menghasilkan produktif. Coba lihat Jawi Pembaca. Begitu dia berjalan, dia produktif di belakang. Betul. Ya kecuali nanti kucing tua ya. Kucing tua. Ya sudah waktunya masa tua juga tentu sudah tidak ada lagi tenaga. Sudah mulai sakit-sakitan masa tua. Dan tinggal berharap kepada anak dan kemenakan di situ. Kalau kita dulu menanamkan hal yang baik, yang positif, maka tentunya di masa tua kita pun akan dihormati, akan dihargai oleh anak dan kemenakan kita. Masa-masa kita memang berharap pada generasi kita nanti maksudnya anak kemenakan kita. Karena memang kita sudah semakin tua waktunya kita rajin ke surau. Makanya kucing tua itu tempat yang itunya itu di surau. Lalunya di surau. Kalau masa lalu kan seperti itu katanya. Sama dengan yang bujang-bujang. Berbarengan sama yang bujang-bujang. Tapi dia mengasah talenta yang anak muda di situ dari pengalaman hidup. Betul. Pahit, asim, garam kehidupan itu belajar dari yang tua. Jadi orang Minang itu sebenarnya kalau ingin banyak kedewasaan di masa mendatang itu rajin dengan yang tua-tua. Jadi masa susah dia tidak ngulang kita kan. Betul. Iya. Masya Allah, Kang Adin. Ini soal sisi lain nih, dahsyat ini. Sisi lain Minang yang sedang diungkit Kang Adin ya. Mungkin coba ini Kang, poin sisi yang apa kira-kira yang mungkin kita ambil dari sisi negatif Minang saat ini yang mesti dibenahi apa sih menurut Kang Adin? Satu aja deh, banyak-banyak nanti marah orang Minang kan. Maunya kan nggak ada yang lihat yang negatif gitu. Kalau autokritik kita nih ke Minang, apa kira-kira pesan moral yang harus kita ini ya? Apa ya untuk kritik? Ya sejauh ini sebenarnya tinggal Kalau sekarang mungkin karena masanya
godaannya, tantangannya zamannya. Ya, orang Minang sebenarnya kembali lagi harusnya kalau istilahnya harus bisa kembali lagi ke surau. Surau ya. Sejauh ini kan mulai ya anak-anak Minang mungkin sudah lupa dengan suraunya gitu ya. Ya kalau dulu kan laki-laki Minang itu ya kalau sudah remaja ya tempatnya memang tidak di rumah gadang. Mereka akan banyak ke surau, tidur di surau gitu kan. Karena tempat laki-laki itu nggak di rumah gadang kan, itu rumah anak daro. Ya, anak daro. Jadi kritiknya mungkin kembali ke surau ya. Iya, supaya seperti kita akan melihat lagi orang-orang Minang seperti dulu, yang menjadi founding father kita. Ya, ada Muhammad Natsir, kayak Buya Hamka gitu kan. Ya, sekarang kan kita taunya kalau orang luar Minang itu mengenal orang Minang itu ya karena memang dia perantau, dan umumnya tahunya orang Minang itu orang yang pandai dagang. Jadi kalau ketemu orang Minang udah jualan ya gitu. udah jualan kan gitu. Ya katanya. Ya orang Minang ya bagus juga tetap ya jadi pengusaha. Ya, tapi kita juga mengharapkan ya orang-orang Minang yang seperti dulu ya, yang terpelajar, yang intelektu terus banyak lagi, tetap ada, lahir terus gitu. Lahir terus ya. Baik Kang Adin, karena kita diukur oleh memori diukur waktu gitu ya. Kayaknya satu deh penutup, pantun. Kang Adin kan pantun satu sama lagu satu. Karena kan ini banyak yang mau kita kuliti. Pantun nih Kang. Pantun. Waduh, langsung aja nih untuk Aspen mungkin ya. Wah, apa tuh untuk Aspen ya? Ini mahir pantun loh, nyanyi hobi, pantun hobi, puisi hobi nih. Yang buat Aspen masih hangat-hangat saya lihat ya di statusnya Pak Azul kemarin. Ya, apa Kang? Cukup membanggakan ya. Pak Ahmad punya tas pen. Oke. Cakep. Lupa kita Budilah punya tabanas. Oke. Selamat untuk Aspen. Yes. Sudah menjadi Waduh, ini aduh luar biasa ya. Oke, semakin terus burung dara, burung cendrawasih. Ya, untuk Uda terima kasih. Ini posisi saya kan, LDR kan. LDR, oh iya. Kesepian tak punya kekasih. Oke, siap, asik. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Aduh. Baik Kang Adin, ini luar biasa sekali. Semoga selalu berkah di mengabdi di langkah-langkah kemanusiaan ya. Semoga terus berkhidmat untuk umat dan terus membanggakan, menjadi anak negeri yang selalu produktif untuk kemajuan bangsa ini. Dan kita terus melangkah dan berkolaborasi dengan berbagai pihak tentunya. Mungkin ada satu pesan-pesan yang mau disampaikan sama pemirsa kita Kang Adin. Ya, buat ya sahabat-sahabat ya yang seperti kita ya yang berjuang di lembaga kemanusiaan ya, lembaga sosial ya, semoga tetap semangat menjadi agen-agen kebaikan. Ya. Seperti visinya Aspen ya, menjadi jembatan. Jadi kita ini ibaratnya kalau saya di Palembang itu ada jembatan Ampera Pak Zul. Ternyata jembatan Ampera itu adalah menghubungkan antara Ulu dan Ilir. Daerah Palembang, kota Palembang itu ada istilah daerah Ulu, di seberang Sungai Musi sebelah sana itu Ulu, misalnya di seberang sini Ilir. Jadi seorang amil zakat gitu ya. Itu ibaratnya jembatan ya. Yang menghubungkan ya kaum muzaki dan kaum du'afa atau mustahik gitu ya. Kaum yang berdonasi dengan mereka para penerima manfaat. Kitalah jembatannya ya. Itulah. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya. Posisi kita ternyata strategis penting ya. Sebagai para amilin ya, atau para aktivis zakat ya. Mungkin itu sih Pak Zul. Baik Kang Adin, semuanya terima kasih telah setia di channel ini. Kang Adin terima kasih sudah hadir di Aspen. Terima kasih juga Pak Zul. Terima kasih doanya. Ya, selamat ya.
Sahabat semuanya, demikian bincang-bincang inspiratif kita sisi lain. Mohon maaf juga karena dadakan ini. Oh iya, yang dadakan ini enak. Kalau settingan nggak bagus karena di sini memang dadakan semua, Kang. Jadi kan supaya natural, jadi tidak banyak ending di belakang layar. Kalau di banyak persiapan di belakang layar itu jadi tidak natural ya. Ya memang pemirsa kita penonton narasumber kita memang kita buat senatural mungkin hingga kaget-kaget memang itu iya kan. Kang Adin terima kasih. Sama-sama. Berkah selalu buat keluarga dan secara pribadi. Akhir wakalam kita tutup dengan astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika. Saya Zulfami Adi. Saya Adin Sampurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.